Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat bermuajahah di bulan suci Ramadan. Pada hari ke-17 hari ini kita bersyukur dapat bersilaturahim melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Manado. Salawat dan taslim mari kita sama-sama sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan insya Allah semuanya kita umat muslim mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, halakal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat di dalam surat Al-A'laq ini merupakan surat yang pertama kali turun. Maka di malam ke-17 ini nuzul Quran, ini adalah malam diturunkannya Al-Quran dengan 5 ayat surat Al-Alaq tadi yang saya sampaikan. Nah, Iqra, bacalah. Kenapa Iqra? Karena kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang awam, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Di malam nuzul Quran ini, malam ke-17, ada 2 agenda besar. Yang pertama adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kita kenal dengan malam nuzul Quran. Yang kedua adalah Lailatul Qadar. Di bulan suci Ramadan kita mengenal ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini ada hubungannya dengan nuzul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Di dalam malam Lailatul Qadar itu dikenal dengan malam ganjil. Nah, di surat Lailatul Qadar itu dijelaskan bahwa ini adalah malam 1000 bulan. Nah, di malam nuzul Quran itu ada, selain 2 peristiwa ini, ada 4 peristiwa penting yang menjadi catatan sejarah di dalam sejarah peradaban Islam. Yang malam pertama adalah diturunkannya Al-Quran, yaitu 5 surat yang saya bacakan tadi, surat Al-Alaq. Yang kedua adalah pada malam 17 Ramadan ini adalah Fathul Makkah. Yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar itu kita disuruh untuk itikaf bagi laki-laki. Itikaf di masjid, yaitu berdiam diri di masjid bagi laki-laki. Kalau kita perempuan di rumah, tapi kalau laki-laki itikafnya di masjid. Yang keempat adalah malam perang. Pada malam 17 itu pada zaman Rasulullah terjadi perang Badar. Dan yang kelima adalah peristiwa meninggalnya Siti Aisyah, istri Rasulullah yang paling bungsu, itu meninggal pada malam ke-17. Nah, pada malam 17 ini 5 peristiwa penting di dalam sejarah peradaban Islam, bahwa
kita senantiasa di bulan Ramadan ini memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Di Ramadan ini pun kita diperintahkan mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, kita tahu bersama di malam ke-17 ini dengan peristiwa diturunkannya Al-Quran, 5 ayat yang pertama yang saya bacakan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Itu betul-betul menjadi pedoman umat Islam untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kita tahu bersama membaca Al-Quran, satu huruf mendapatkan pahala. Nah, bisa dibayangkan kalau kita baca Iqra itu sudah berapa huruf di dalam Al-Quran? Ada alif, ada qaf. Nah, bismi rabbikal ladzi khalaq, ada ba, ada sin. Nah, itu berapa pahala yang kita peroleh? Itu baru 5 ayat, apatah lagi kita di bulan suci Ramadan diusahakan one day one juice. Nah, dengan one day one juice maka kita terus mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan untuk senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Biasanya umat Islam itu baca Al-Quran kalau bulan suci Ramadan, padahal seharusnya kita diperintahkan membaca Al-Quran itu setiap saat, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Nah, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, 5 ayat ini menjadi pedoman kita di dalam kita beraktivitas. Apapun aktivitas kita, namun 5 ayat ini menjadi pedoman kita untuk senantiasa ikra'ul Al-Quran. Kita baca Al-Quran tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi di bulan-bulan lain juga kita baca Al-Quran. Memang di bulan suci Ramadan baca Quran pahalanya berlipat ganda, tetapi di bulan lain juga diharapkan pada diri kita, diri kita, pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Manado, senantiasa membaca terus Al-Quran sebagaimana perintahnya di dalam surat Al-Alaq 5 ayat yang saya bacakan tadi. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Manado yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan di hati. Kita di bulan Ramadan ini kita saling memaafkan dan kita selalu senantiasa membaca Al-Quran sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.